Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, kerja buat Tuhan selalu manise. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Betapa limpah ucapan syukur kami, kembali Tuhan mengajar, membimbing, menuntun kami. Ini waktunya Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti apa yang kami renungkan pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap diberkati, biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Yohanes 5 ayat ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya saudara, sampai sekarang Bapa bekerja, Tuhan bekerja, dan kita pun juga harus bekerja. Bahkan Tuhan pernah berkata kalau tidak mau kerja gak usah makan saudara ya. Jadi mari kita bekerja sebagaimana Tuhan memberi teladan kepada kita bahwa ia terus bekerja sampai hari ini. Nah, Tuhan Yesus datang memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti seperti dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, Tuhan mau kita mengikuti jejak yang diberikan sebagai teladan buat kita. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus bekerja, maka Tuhan juga mau kita bekerja. Tentunya ya saudara, mengapa kerja buat Tuhan selalu manise? Ada lagunya ya, kerja buat Tuhan selalu manise, ya kan saudara? Nah, kenapa dikatakan manise bekerja di ladang Tuhan? Karena kalau buat saya saudara dan buat kita semua tentunya adalah anugerah besar kalau kita terpilih untuk bisa bekerja di ladangnya. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan konglomerat, bangga juga sih begitu ya. Tapi ketika Tuhan memanggil saya hari ini saya katakan, Tuhan terima kasih, saya bangga banget. Karena saya bukan bekerja hanya kepada konglomerat, tapi kepada konglomerat di atas segala konglomerat. Raja di atas segala raja. Saya terpilih untuk bekerja di ladangnya. Bukankah ini adalah anugerah? Bukankah ini adalah sukacita? Dan saya memohon kiranya Tuhan berkenan mempekerjakan saya untuk terus bekerja di ladangnya. Dan biarlah demikian saudara berpikir. Yang kedua saudara ketika bekerja di ladang Tuhan, saudara akan selalu melihat kedahsyatan Tuhan yang selalu menyertai dan memberi pertolongan yang ajaib. Walaupun harus mengalami sangkal diri, pikul salib setiap hari, kemalangan yang banyak, bahkan banyak sengsara dan aniaya kita harus tanggung saudara. Biar pikul salib selalu manise, ya kan saudara? Biar sonder gaji selalu manise. Ya saudara akan mengalami betapa indahnya ketika engkau bekerja di ladang Tuhan. Bukan berarti tanpa rintangan, tanpa tantangan. Justru di tengah rintangan kau datang sama Tuhan, kau melihat keajaiban. Engkau akan melihat kuasanya, engkau akan melihat pertolongannya. Engkau akan kagum dan terheran-heran akan kasih anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Saya gak pernah nyesel saudara. Tahun 99 saya tinggalkan pekerjaan saya dan jabatan saya untuk saya bekerja di ladang Tuhan. Sepenuh waktu, tanpa gaji. Tapi saya suka cita besar. Bahkan saya tiarap memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan layakkan aku tetap melayanimu Tuhan. Saya memohon untuk bisa hari ini berdiri di hadapan saudara. Untuk bisa melayani. Saya memohon kemurahan Tuhan. Biarlah saudara hendaknya berpikir demikian. Bahwa melayani dia adalah suatu anugerah yang besar. Dan saudara ketika saudara melayani Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan dalam setiap pelayanan yang saudara lakukan.
Saudara akan melihat kuasanya. Ia menyembuhkan yang sakit. Saudara berdoa bagi orang yang sakit. Orang sakit sembuh. Saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyertai dengan tanda heran kuasa mujizat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketika saudara berdoa bagi orang yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan, mereka manifestasi kuasa kegelapan keluar dari mereka. Dan kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan memberi kuasa kepada kita. Nah saudara akan melihat bagaimana saudara bisa memberi solusi untuk setiap masalah orang-orang yang ada, yang bertanya di sekelilingmu. Dan saudara akan membawa pemulihan ya. Tuhan melalui saudara akan pakai untuk kita memulihkan setiap orang di sekeliling kita yang dalam keadaan mengalami masalah. Nah, saudara akan melihat kuasa Tuhan yang akan menyertai dalam setiap pelayanan saudara. Bahkan melayani Tuhan akan membuat saudara selalu manis. Kenapa? Saudara akan melihat bagaimana kuasanya bukan hanya menyembuhkan, tapi karunia Roh Kudus yang bekerja di antara kita orang percaya. Kalau dulu saya boro-boro bisa begini saudara menyampaikan firman Tuhan dengan keberanian. Dengan yang kalau saya katakan gak mungkin banget nih kecepatan saya ngomong lebih cepat daripada kecepatan saya berpikir. Dan saya tahu bukan saya, tapi karunia Roh Kudus yang memampukan saya berkata-kata. Dulu saya bingung ketika melihat seorang hamba Tuhan berkata-kata dengan cepatnya tanpa salah. Saya sampai ngeliatin mulutnya, kok bisa ya? Tapi hari ini saya ngerti bahwa Roh Kudus menyertai, memperlengkapi bagi setiap kita yang mau dipakai untuk melayani pekerjaannya. Jadi saudara akan melihat bagaimana karunia Roh Kudus bekerja. Yaitu ada karunia pengetahuan, karunia iman, karunia bernubuat, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh. Dan karunia lain yang Tuhan sediakan bagi kita untuk memperlengkapi kita dalam panggilannya. Dan bukan hanya itu saja saudara. Saudara juga akan melihat Tuhan membuat kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Kalau bicara kasih kebaikan Tuhan, terharu ya saudara, mau nangis. Benar saudara, ini kayak begini aja nih saya udah mau nangis saudara. Merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan engkau hanya bisa memperoleh pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui proses-proses yang ada di sekelilingmu. Jadi Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara akan makin kagum dan terpesona akan kasih Tuhan. Saudara akan diubahkan menjadi semakin bijaksana dan memiliki karakter surga. Dan saudara akan disempurnakan dalam ketekunan. Inilah saudara yang membuat saya selalu merasa manis untuk bekerja di ladang Tuhan. Biarlah demikian juga saudara berpikir. Saudara yang sudah melayani Tuhan hari ini, bersyukurlah anugerah terbesar sudah dipercayakan kepada saudara. Saudara terpilih dari begitu banyak miliar juta triliun mungkin di antara semua umat manusia di dunia ini. Saudara terpilih. Melayani Dia Raja segala raja, penguasa alam semesta ini. Nah itu saudara, ingat saudara, melayani Tuhan jangan jadikan melayani Tuhan itu sebagai beban. Tapi katakan ini ada kehormatan karena kita terpilih dari semua manusia di dunia ini. Jangan mudah melepaskan anugerah yang Tuhan percayakan. Saudara yang hari ini sudah dipercayakan sebagai para pemimpin di gereja lokal. Atau bahkan saudara sudah dipercayakan sebagai pejabat-pejabat di gereja lokal saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, pertahankan apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Engkau sudah disediakan Tuhan mahkota-mahkota untuk setiap apa yang kau lakukan hari ini sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Biarlah engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Sampai Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Jadi kalau hari ini saudara sudah dipercayakan pelayanan di gereja lokal, berarti Tuhan sudah mempercayakan ini. Saudara sudah punya alamat yang jelas. Jangan saudara berhenti dan pindah lagi saudara. Ingat, bekerja di ladang Tuhan berbeda dengan bekerja di dunia sekuler. Bekerja di dunia sekuler hari ini saudara manajer bekerja tentunya cari lagi dengan level yang sama. Nggak mungkin turun ya saudara. Dengan gaji yang lebih tentunya nggak mungkin dengan gaji yang menurun. Nah begitu juga saudara. Tuhan mau saudara setia lakukan tugas pelayananmu lebih dan lebih Tuhan akan percayakan. Seperti dikatakan jika Roh Kudus turun atasmu kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ini bicara peningkatan.
Bahkan Tuhan berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Ini peningkatan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi yang diperlukan adalah ketekunan, kesetiaan. Tuhan jelas berkata, barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Barang siapa dapat bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Dan itulah yang Tuhan mau lakukan buat kita. Semakin meningkat kepercayaan yang Tuhan berikan. Apakah bekerja untuk Tuhan mendapatkan upah? Ya banget saudara. Tuhan tidak meminta saudara bekerja tanpa upah. Kalau di dunia sekuler saudara bekerja pun saudara mendapatkan upah. Apalagi Tuhan yang maha adil. Ya, apa upahnya? Markus 10 ayat 28 sampai dengan 30 katakan demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Wow, saudara, janji Tuhan luar biasa ya saudara. Kalau dikatakan saudara hari ini mau meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu atau bapak, anak atau ladangnya, karena Injil, karena aku kata Tuhan, maka pada masa ini juga, artinya enggak nanti tunggu meninggal enggak. Pada masa ini juga engkau akan menerima kembali 100 kali lipat rumah. Saudara, gimana maksudnya dapat rumah gitu? Enggak ya, maksudnya begini, kemanapun saudara berada, saudara pasti akan diterima sebagai saudara seiman. Saya kalau pulang kampung bersama dengan suami di Jawa sana, saya pasti cari tempat ibadah dulu. Saya cari komsel. Nah ketika saya bergabung, saya diterima. Padahal saya gak kenal dengan mereka, tapi mereka menerima saya dengan sukacita ketika saya ada di dalam persekutuan bersama dengan mereka. Wow saudara, jadi saudara punya banyak rumah. Saudara punya banyak saudara. Saya Tuhan percayakan beberapa persekutuan doa. Di sana saya punya banyak teman, lebih banyak kenalan. Wah kalau ada apa-apa rembukan bersama-sama dan semua kita bisa lakukan banyak hal untuk menjadi berkat. Jadi kita punya banyak saudara laki-laki, saudara perempuan, dan bahkan anak-anak rohani dan bahkan ladang pelayanan. Dikatakan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah ini perlu dicatat saudara, seringkali kita lupa. Maunya terima, wah banyak saudara, banyak keluarga, banyak kenalan. Tapi ingat, sekalipun disertai penganiayaan, bahkan dikatakan berbagai penganiayaan harus kita alami. Ini udah harus menjadi hal yang biasa saudara. Sebagai pengikut Kristus harus mengalami aniaya. Tanpa aniaya tidak ada pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 10 di perikop di atasnya dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi kalau saudara mau iman bertumbuh, saudara harus mengalami proses aniaya. Dikatakan Apolos menyiram, Paulus menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan, berarti saudara Tuhan yang beri pertumbuhan, berarti aniaya itu atas izin Tuhan. Untuk memberi kesempatan saudara praktekkan firman yang saudara dengar. Dan saudara makin bertumbuh, punya gaya hidup kerajaan surga. Hidup saudara, karakter saudara berubah. Saudara akan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Dan itulah saudara janji Tuhan pada masa ini juga. Dan zamannya akan datang, nih upahnya saudara, menerima hidup yang kekal. Artinya saudara pasti masuk surga. Wow, keren banget ya saudara ya. Jadi betapa berbahagia kalau hari ini saudara terpilih untuk melayani Dia Raja segala raja. Ada janji di bumi, di hidup ini dan hidup yang akan datang. Tuhan punya janji buat kita semua. Nah pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah Yohanes 6 ayat 29 katakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, jadi inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa? Kepada Yesus tentunya. Nah, jadi pekerjaan dikehendaki Allah adalah saudara percaya kepada Yesus. Yesus diutus oleh Allah saudara untuk memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti saudara.
Nah, jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Dan perintah yang mendatangkan upah itu adalah begini, saudara, catat ya. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya saudara, upah yang dimaksud oleh Tuhan diperoleh yaitu ketika saudara melakukan kebenaran karena nama Tuhan, tapi saudara dianiaya, saudara dicela, difitnahkan segala yang jahat, saudara harus punya respon berbahagia, bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan janji mau kasih upah yang besar buat saudara. Amin. Ini saudara, kita harus kumpulkan harta di kerajaan surga. Tidak dimakan ngengat, rayap pencuri tidak dapat mengambilnya. Dan inilah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, lakukan segala perintahnya, ada janji upah yang diberikan. Dan upah yang diberikan yaitu kepada orang-orang yang bisa punya respon berbahagia, bergembira, bersukacita ketika dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Amin. Saudara mau punya upah besar di surga, amin. Kalau mau punya upah yang besar di surga, saudara harus punya respon yang seperti demikian. Berbahagia, bergembira, bersukacita ketika melakukan kebenaran karena nama Tuhan, dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Wow, saudara mendapatkan upah yang besar di surga. Ya, dan bahkan dideklarasikan sebagai yang punya kerajaan surga, udah pasti masuk surga. Nah, saudara belajar terus ya. Dan upah yang dimaksud Tuhan di dalam Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seseorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wah, saudara, jadi dikatakan begini nih. Kalau saudara menyambut nabi, dapat upah nabi. Dan kalau saudara menyambut orang benar, saudara akan menerima upah orang benar. Dan kalau saudara menyambut murid Tuhan dengan secangkir saja air sejuk, saudara juga dikatakan ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Makanya saudara, wah saya paling senang saudara ngundang tamu-tamunya Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ke rumah. Jadi kalau dibilang siapa yang mau ke tempat tengkul, saya. Oh langsung saya saudara. Karena saya udah benar-benar ngalamin banget ketika saya memakai rumah saya untuk ibadah, persekutuan atau komsel atau kul. Saudara, pada saat itu dari rumah saya, kalau suami saya bilang begini, kapan kita renovasi mah? Kiri kanan depan belakang udah pada renovasi, kita belum juga. Tenang, ada waktunya. Dan saya membuka rumah saya selalu untuk komsel ya, untuk kul ya. Dan pada saat itu udah sampai penuh sesak saudara kulnya. Dari ujung sana wah sampai ke ujung pintu depan masuk saya udah penuh. Lalu apa yang Tuhan buat? Maka tiba-tiba Tuhan menggerakkan kami untuk renovasi. Bukan karena punya uang saudara, enggak. Uang kami hanya cukup buat pondasi. Tapi ketika itu Tuhan taruhkan satu kekuatan untuk kita membangun. Panggil arsitek, panggil interior, beli material. Wah, Tuhan punya banyak cara membuat kita sampai bisa menyelesaikan pembangunan rumah. Rumah yang lama diambrukin semua, dibangun dari awal saudara. Dari dana yang punya cuma buat pondasi sampai kita bisa menyelesaikan gedung bangunan yang ada seperti sekarang. Yang rasanya gak mungkin banget kita milikin saudara. Itu upah daripada menyambut tamu-tamunya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Amin. Dan ini janji Tuhan. Barang siapa mau menyambut muridnya Tuhan, menyambut nabi dan orang benar, Tuhan bilang engkau tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Mulai sekarang ya saudara, yang suka nolak-nolak tuh, kalau ditanya siapa yang mau ke tempat tengkul atau komsel, pada diem. Nggak ada yang bersuara, jarang saudara. Mulailah dari saudara yang mendengar hari ini dan katakan ya saya mau. Wah, dengan sukacita mari saudara sediakan apa yang saudara bisa sediakan. Nggak juga harus mewah, apa yang ada pada saudara yang saudara bisa sediakan. Berikan yang terbaik, mari beri terbaik. Tapi ingat harus dengan tulus hati, tidak boleh dengan terpaksa. Tuhan nggak suka orang yang memberi tapi terpaksa atau bersedih
hati. Jangan lakukan itu saudara. Oke saudara, ada upahnya. Dan Lukas 6 ayat 35 dikatakan, Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. ya saudara, dikatakan di sini, tetapi kamu kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Wah, ini berat ya kata orang ya. Wah, nanti ketagihan, keterusan, minjemin duit terus. Ya saudara, udah perhatikan firman aja, dah katakan amin dan mari kita lakukan. Jadi orang yang musuhin kita harus kita kasihi. Amin. Itu pertama ya saudara ya. Kasih musuhmu dan mari berbuat baik kepada orang yang musuhin kita. Tetaplah lakukan kebaikan, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka Tuhan janji upahmu akan besar. Wah, saudara ya, dikatakan di sini upahmu akan besar dan kamu bahkan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wah, ada dua yang saudara dapatin. Kalau saudara bisa mengasihi musuh, saudara bisa berbuat baik bagi orang yang musuhin saudara, dan bahkan saudara memberi pinjaman dengan tidak menuntut balasan, maka Tuhan berkata upahmu besar. Dan bukan hanya itu, kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wah, keren banget ya saudara. Nah, belajar praktekkan firman. Bukan hanya kau dengar hari ini, tapi mari hidupi setiap firman yang kau dengar. Ada janji yang tidak akan pernah Tuhan ingkari. Kalau Tuhan janji, Tuhan pasti akan melakukannya. Dan bahkan dikatakan Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ya saudara, menjadi penuai, ngumpulkan buah untuk hidup yang kekal, ya kan? Ada upahnya, yaitu Tuhan katakan kita akan menerima upahnya. Kalau saudara hari ini menjadi penuai ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Hari ini saudara menabur atau hari ini saudara menuai, semua kita penuh sukacita. Ada upahnya, tidak akan pernah kehilangan upahnya. Mari saudara tabur yang baik, kau akan menuai banyak yang baik. Jangan pernah berani tabur angin, kau akan menuai badai. Dikatakan begitu ya saudara. Jadi apa yang baik kau bisa lakukan hari ini, lakukan dari bangun pagi sampai malam hari. Lakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Satu hari Kabit Kul kita bilang gini, Bu, hari ini ketempatan di tempat ibu ya untuk pertemuan Kabit Kul Rayon begitu. Itu baru ngomong jam 1 siang. Biasanya saya siapin makanan. Waduh, saya jam 3:30 udah ada acara lagi begitu untuk pelayanan. Terus gimana? Wah, yang lain bilang, udah deh Bu, jangan terima terus apa-apa di kita. Saya bilang, saya sudah berdoa tiap pagi, Tuhan beri kemampuan untuk saya melakukan pekerjaan baik dari bangun pagi sampai malam nanti kami tidur. Hari ini saya percaya Tuhan izinkan ini untuk memberi kesempatan saya melakukan pekerjaan baik. Oke, siap. Langsung belanja, langsung masak. Puji Tuhan, semua beres, semua siap. Dan akhirnya tuntas hari itu saya melakukan kebaikan. Amin. Mari saudara belajar jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya engkau jangan dihukum. Dikatakan di Yakobus 5 ayat 9. Engkau hanya perlu lakukan kebaikan. Tanpa engkau harus berdalih, tanpa engkau harus ada alasan. Tetap lakukan kebaikan. Nah, saudara dikatakan 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya. Jadi pekerjaan kita satu hari akan diuji melalui api. Yang tahan uji maka dia akan bertahan. Maka dikatakan ia akan mendapat upah. Biarlah kita menjadi orang yang tahan uji. Matius 24 ayat 13 dikatakan bahwa barang siapa bertahan sampai kesudahannya ia akan diselamatkan. Jadi mari saudara bertahan. Sampai Tuhan panggil kita. Engkau sedang didapati, sedang melakukan pekerjaannya. Dan bahkan Ibrani 10 ayat 35 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya,
Jangan pernah lepaskan kepercayaan sedikit waktu lagi saudara. Garis finish sudah di depan kita. Jangan ada yang mundur. Jangan ada yang berhenti. Apa yang baik sudah lakukan, terus lakukan. Terus lakukan. Sampai sangkakala berbunyi, engkau sedang melakukannya. Karena Tuhan berkata, besar upah yang menantinya. Kau perlu sedikit waktu lagi agar ketika engkau sudah melakukan kehendak Allah, engkau memperoleh apa yang dijanjikan, itu upah yang besar. Dan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa orang yang sungguh-sungguh? 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, mereka yang sungguh-sungguh adalah mereka yang tetap bersama-sama. Artinya gak suka bolos. Saudara, ibadah kalau saudara sempat, kalau bisa, kalau sehat, itu jutaan miliaran manusia melakukan hal yang sama. Tetapi mari jadilah berbeda. Justru ketika engkau sakit, kau datang kepada Tuhan, kau yakin dengan kuasa bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Kau hanya perlu datang kepada Tuhan, Dia sanggup menyembuhkan. Jadi sungguh-sungguh mencari Tuhan artinya mau ada badai banjir, mau ada masalah, mau ada rintangan, tetap saudara bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetap datang saudara. Inilah dikatakan ibadah yang mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Ibadah yang dilakukan dengan berjuang dan berjerih payah. Bukan ibadah yang dilakukan hanya dengan kalau sempat, kalau bisa. Tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh. Kalau kau sudah memutuskan sesuatu, memulai dalam satu komunitas, memulai dalam satu ibadah, saudara pastikan engkau menyelesaikan sampai garis finish. Dan itulah slogan kami. Kalau sudah memulai, jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah itu yang kita lakukan. Terus lakukan, terus lakukan. Kerjakan, terus lakukan. Mendengar lebih baik daripada tidak saudara. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan. Berjuanglah untuk mempertahankan apa yang baik yang sudah saudara lakukan selama ini. Sambil terus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkannya. Sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan punya janji. 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan begini. Engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Jika ini ada padamu melimpah-limpah, engkau akan dibuat semakin giat, berhasil perkenakan Allah, semakin teguh dalam panggilan, tidak tersandung dan masuk surga. Wow, ini yang kita cari, masuk surga. Amin. Saudara percayalah. Tuhan meminta kita melakukan sesuatu bukan tanpa upah. Ada upah yang menantinya. Dan upah yang disediakan Tuhan sangat besar. Upah di mana engkau akan memperoleh hidup yang kekal dalam kemuliaan. Tidak ada ratapan kesakitan. Tidak lagi ada penderitaan. Nah ini adalah janji yang besar saudara. Sehingga Paulus katakan, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 18. Jadi kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita sangat besar. Oleh karena itu berjuang. Hari ini toh bukan karena kekuatan kita. Roh Kudus yang mampukan kita untuk berjuang. Roh Kudus yang mampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar sahabat penerobos terus melatih diri saudara untuk bertekun. Percayalah kerja buat Tuhan itu selalu manis. Saudara sudah melayani Tuhan, tetaplah layani. Selesaikan sampai garis finish. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan untuk kami hari ini bisa melayani Tuhan. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan menyertai kami agar kami boleh tetap melayani-Mu, melayani Engkau ya Tuhan Raja segala raja. Layakkan kami, perkenankan kami untuk kami terus melayani sampai Kau mendapatkan kami tetap melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kuasa yang mengubahkan pola pikir kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi program yang dinanti-nantikan sahabat penerobos. Latih terus diri saudara menjadi para penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini. Dan saya tetap mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Biarlah kita semakin dibentuk dan diubahkan menjadi para penerobos dan menyelesaikan sampai garis finish. Ya saudara, silakan katakan bahwa kami rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.